wanita dunia yang masuk ke dalam surga cantiknya melebihi bidadari. Dasarnya adalah beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Dasar yang pertama, al-awalu Rawabnu Abi Dunya an Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law anna hawra'a bazaqat fi bahrin la'aduba dhalikal bahru min udubati riqiha. Rawabnu Abi Dunya telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, radhiyallahu semoga meridai Allahu oleh Allah, anhu padanya Anas bin Malik, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, telah bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna hawra'a, kalau seandainya sesungguhnya bidadari, bazaqat, yaitu meludah oleh dia bidadari, fi bahrin, di dalam satu samudra, satu lautan, la'aduba, maka yaitu sungguh-sungguh akan menjadi tawar, dzalika, oleh itu, al-bahru, wujudnya lautan, min udubati riqiha, dari sebab tawarnya, liurnya dia bidadari. Ini hadis pertama. Lau anna hawra'a bazaqat fi bahrin la'aduba dzalikal bahru min udubati riqiha. Kalau seandainya satu bidadari meludah di lautan, meludah di satu samudra, maka sungguh akan menjadi tawarlah samudra tersebut dari sebab tawarnya, liurnya bidadari, air liurnya bidadari. Jadi seandainya satu bidadari ini liurnya menetes di lautan yang ada di dunia, maka laut yang awalnya airnya asin kemudian tertetesi oleh liur bidadari, maka liur itu akan menjalar, menyebar sampai seluruh lautan berubah menjadi tawar. Luar biasanya bidadari. Ini satu gambaran untuk bidadari. Lalu bagaimana dengan gambaran wanita dunia yang masuk dalam surga? Wathani, dan yang kedua, Rawabnu Abi Dunya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Rawabnu Abi Dunya telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannati basaqat fi sab'ati abhurin lakanatil abhuru ahla minal asali. Lau anna imra'atan, kalau seandainya sesungguhnya seorang wanita min nisa'i al jannati, dari beberapa wanita penduduk surga, artinya adalah wanita dunia yang menghuni surga, basaqat, yaitu meludah, sama-sama meludah ini, fi sab'ati abhurin, di dalam 7 lautan. Nah, kalau yang bidadari tadi hawra itu fi bahrin, di dalam satu lautan. Lah kalau yang ini min nisa'i ahli jannati imra'atan, satu wanita min nisa'i ahli jannati, satu wanita daripada beberapa wanita penduduk surga, basaqat, yaitu meludah, fi sab'ati abhurin, di dalam 7 samudra, di dalam 7 lautan, lakanat, maka yaitu sungguh-sungguh akan ada al-abhuru, oleh beberapa lautan tersebut, oleh beberapa samudra tersebut, yaitu 7 samudra, ahla, yaitu akan lebih manis, minal asali, daripada madu. Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Kalau bidadari meludah satu samudra, samudranya tadi liurnya menjalar ke seluruh samudra, samudranya yang awalnya asin akan berubah menjadi tawar. Tetapi perbandingannya dengan wanita dunia yang masuk surga, wanita dunia yang masuk surga kalau seandainya meludah di 7 samudra, ini 7 bandingannya, maka 7 samudra tersebut bukan hanya berubah menjadi tawar, tidak hanya berubah menjadi tawar airnya, tetapi berubah lebih manis, bahkan lebih manis daripada madu. Coba bayangkan. Jadi istri-istri kalian, ya istri-istri kita, mudah-mudahan semuanya dimasukkan surganya oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, min Allahumma amin. Kalau seandainya meludah
ya di 7 samudra itu liurnya netes saja, mulai dari samudra India, samudra Atlantik, samudra Pasifik dan seterusnya itu seluruhnya itu akan berubah lebih manis daripada madu. Ini luar biasanya wanita dunia yang masuk ke dalam surga. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi. Telah berkata oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, Anil Hasani qala, diriwayatkan dari Hasan qala telah berkata oleh beliau Hasan, Atat ajuzun faqalat. Atat telah datang ajuzun oleh seorang wanita yang tua renta. Faqalat lalu berkata oleh dia wanita yang tua renta tersebut, Ya Rasulullah, Ud'ullaha ayyudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah oleh engkau Allah pada Allah, ayyudkhila pada sekiranya memasukkan oleh dia Allah ni padaku al-jannah pada surga. Jadi seorang wanita tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya umma fulanin, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Ya umma fulan, wahai ibunya fulan, innal jannata sesungguhnya surga la tadkhulu, yaitu tidak masuk kepadanya dia surga ajuzun oleh seorang wanita tua. Bahasa kita gini, wahai ibunya fulan, sesungguhnya surga itu tidak akan masuk kepadanya, wanita-wanita tua nggak akan bisa masuk di dalam surga. Ini Rasulullah bercanda. Qala lalu berkata oleh Hasan, fawallat tabqi. Fawallat lalu berpaling oleh dia wanita tua tersebut tabqi dalam keadaan menangis. Ya Rasul, aku ini sudah masuk Islam, sudah melakukan ibadah, aku sudah tua renta, tekun ibadah. Engkau saya minta untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan aku dalam surga. Tapi ternyata engkau mengatakan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh wanita-wanita tua renta. Maka dia berpaling dan menangis. Qala, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Akhbiru, wahai para sahabat, akhbiru, berikanlah kabar kepada dia, berikanlah kabar oleh kalian kepadanya wanita ajuz, annaha pada sesungguhnya dia la tadkhuluha, yaitu tidak akan memasuki oleh dia pada surga, wahia bermula dia ajuzun, yaitu dalam keadaan tua renta. Innallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atsraba. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, angsya telah menciptakan oleh kami, telah menciptakan oleh kami hunna pada mereka para wanita surga dan wanita-wanita dunia insya'an dengan suatu ciptaan. Faja'alna lalu menjadikan oleh kami, kata Allah, hunna pada mereka wanita-wanita penghuni surga, abkaron dalam keadaan selalu perawan. Perawan itu ya kalau gadis kan belum tutup perawan, tapi kalau perawan ya sudah otomatis gadis. Ya, mana ada perawan, tapi belum tentu juga, ada juga orang yang gadis menikah, ya setelah menikah nggak diapa-apain masih perawan, tapi statusnya janda. Lo kan aneh, bingung ini. Kalau abkar ini adalah perawan, pra itu sebelum wan itu satu, pra itu sebelum wan itu satu, jadi perawan itu sebelum satu. Sebelum satu itu apa? Ya angkanya 0, 0 gitu. Kalau angkanya 0, 0 sudah pecah, telur pecah, ya pesena telurnya pecah, maka itu bukan perawan lagi. Jadi wanita surga ini Allah SWT jadikan faja'alnahunna abkara, lalu menjadikan oleh kami hunna kepada mereka para wanita-wanita penduduk surga, baik bidadari maupun wanita dunia yang masuk surga, abkaron dalam keadaan selalu perawan, urban dalam keadaan selalu bergairah, menggairahkan, atsraba dalam keadaan usianya yang sebaya. Wa qala al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsirihi, wa qala dan telah berkata al-Qurtubi oleh Imam Qurtubi fi rahimahullahu taala fi tafsiri dalam tafsirnya beliau, hunna ajaizud dunya
Ansha'ahunnallahu khalqan jadidan. Hunna bermula mereka ajaizud dunya, yaitu para wanita tua renta yang ada di dunia. Ansha'aha, lalu menciptakan oleh Allah hunna pada mereka, ansya'a lalu menciptakan hunna pada mereka Allah oleh Allah khalqan, dengan suatu ciptaan jadidan yang baru. Kullama atahunna, kullama tiap-tiap kali ata mendatangi hunna kepada mereka azwajuhunna oleh suami-suami mereka, wajadu hunna abqara, wajadu maka mendapati oleh mereka para suami hunna kepada mereka para istri atau para bidadari abqaron dalam keadaan masih perawan. Jadi tiap kali suami telah mendatangi mereka, yaitu menjima para istrinya yang ada di surga, kemudian suami itu mengulangi lagi, ternyata perawan lagi, wajaduhunna abqara. Falamma sami'at Aisyatu dzalika qalat, falamma sami'at maka tatkala mendengar Aisyah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dzalika pada itu, qalat maka berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, wa waja'ah, waduh hai sakit, kan gitu. Kan dari istri Rasulullah ini yang perawan hanya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah tatkala mendengar para wanita nanti di surga itu habis digitukan, dianu kemudian perawan lagi, habis dianu perawan lagi. Ya manusiawi lah. Sayyidah Aisyah mengatakan wa waja'ah, duhai sakit kalau gitu. Kan kalau diperawani kan sakit kalau di dunia, kalau di sana enggak. Makanya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa hunaka waja'un. Laisa tidak ada hunaka di sana waja'un oleh rasa sakit. Di dalam hadis-hadis yang lain juga telah dijelaskan mengapa sih wanita solihah yang masuk surga nanti cantiknya bisa 7 kali lipat daripada cantiknya bidadari. Karena begini, kalau bidadari itu dijadikan oleh Allah langsung dari amal-amal solehnya berhamba, langsung dijadikan dari nur cahaya dan amal cahaya. Adapun manusia, wanita yang ada di dunia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, dari air sperma. Kemudian dilahirkan di dunia, dikasih oleh Allah ada nafsu, ada cemburu, ada rasa cengkel, ada marah, ada macam-macam, ya, ada syahwat yang menggelora. Tetapi wanita masih mampu mengalahkan rasa cemburunya, mampu mengalahkan rasa egonya, mampu mengalahkan perasaannya yang tidak-tidak, sehingga dia bisa taat kepada suami dan juga taat kepada Allah dan Rasulullah. Itulah yang menjadikan plusnya dia nanti di akhirat, sehingga cantiknya mengalahkan cantiknya para bidadari. Mudah-mudahan istri-istri kita dijadikan oleh Allah qurratul uyun, ya qurratul ain. Anak-anak kita, putri-putri kita, cucu-cucu kita, dzurriyyah kita juga dijadikan oleh Allah dzurriyyah yang thayyibah, yang bisa masuk surga bersama kita kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin.